Ketika Abraham melepaskan, justru anugerah Tuhan tercurah. Justru pemberian Tuhan bisa dengan mudah diberikan kepada Abraham. Makanya tempat itu dinamakan Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh, tempat di mana Tuhan menyediakan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya? Saya doa kita semua ada dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dan kita semua percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus pegang kendali. Karenanya biarlah kita bukan hidup dalam menggenggam, tapi berani hidup melepaskan. Banyak orang berkata percaya kepada Tuhan, tapi pada kenyataannya mereka masih genggam erat. Semua khawatir, semua takut, cemas masih dipegang, masih digenggam erat. Bahkan kemampuan diri, kekuatan diri sendiri masih dipegang erat. Tapi saya percaya Tuhan mengajak kita untuk kita berani melepaskan semua itu dan percaya bahwa Tuhan jauh lebih sanggup daripada kita. Percaya bahwa Tuhan pasti ambil tindakan ketika kita melepaskan, bukan menggenggam. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan semua kepada Tuhan. Anugerah Tuhan jadi tidak mengalir ketika kita masih pakai kekuatan diri kita sendiri. Saya seringkali memberi ilustrasi seseorang yang tidak bisa berenang, lalu terbawa oleh arus pantai, arus laut, ombak, terbawa ke tengah. Dan kemudian penyelamat pantai melihatnya, coba menyelamatkannya. Jika orang itu tinggi, besar, ototnya banyak, dan dia berusaha pakai kekuatannya sendiri, masih pakai kekuatannya sendiri, bahkan yang coba menolong dia bisa sama-sama ikut tenggelam kalau dipegang, diraih. Maka seringkali penjaga pantai mengerti bagaimana menghandle-nya, membiarkan dia kehabisan tenaga, membiarkan dia sampai menyerah dan melepaskan. Sehingga pada akhirnya ketika dia lemah, ketika dia capek, ketika dia tidak sanggup lagi, penjaga pantai lebih mudah untuk menolongnya. Anugerah Tuhan jadi sulit datang di hidup kita, kuasa Tuhan jadi dihentikan bukan karena Tuhan tidak mau menolong atau menghentikan kuasanya, tapi karena kita masih mau mencobanya pakai kekuatan kita. Karenanya belajarlah hidup melepaskan, bukan menggenggam. Melepaskan adalah tindakan iman, saya menyebutnya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Seringkali kita berpikir kita harus pegang kendali, kalau enggak semuanya jadi kacau. Dengar baik, akuilah Dia dalam segala lakumu. Berhenti berusaha pakai kekuatan sendiri, mintalah tuntunan Tuhan. Justru ketika engkau melepaskan, kuasa Tuhan mengalir di hidupmu. Ingat, saya percaya kalau ada orang yang punya hak atau punya alasan untuk menggenggam erat, itu namanya Abraham. Karena Abraham menunggu lama untuk mendapatkan Ishak. Dia harusnya genggam erat itu Ishak. Ketika Tuhan memberi perintah bahwa Ishak ke salah satu gunung di Moria yang aku akan katakan kepadamu, persembahkan dia di sana. Abraham punya alasan yang kuat untuk dia menggenggam Ishak. Tapi kita tahu pada akhirnya Abraham di Kejadian 22 mempersembahkan Ishak di gunung Moria. Justru ketika dia melepaskan, Tuhan berkata, stop, jangan kau apa-apakan anak itu. Lalu kemudian di sisi lain ada suara lain, yaitu suara domba, gitu kan. Ada suara lain, kemudian Abraham menoleh, dan kemudian Abraham mengambil domba itu, ganti Ishak untuk dipersembahkan. Ketika Abraham melepaskan, justru anugerah Tuhan tercurah. Justru pemberian Tuhan bisa dengan mudah
diberikan kepada Abraham. Makanya tempat itu dinamakan Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh, tempat di mana Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan berkat, Tuhan menyediakan kekuatan, Tuhan menyediakan anugerahnya ketika kita berani melepaskan semuanya kepada Tuhan. Makanya melepaskan adalah tindakan iman. Termasuk ini yang penting nih, melepaskan kemampuan diri. Jangan berpikir saya bisa, udah lepaskan sama Tuhan. Justru ketika engkau melepaskan sama Tuhan, kemampuan dirimu bukannya akhirnya tidak ada lagi, justru bertambah-tambah karena kekuatannya bukan dari dirimu tapi kekuatan Tuhan mengalir lewat hidupmu. Melepaskan adalah tindakan iman. Menggenggam justru tindakan tidak percaya. Ketika kita melepaskan, kita sedang menarik kuasa Tuhan. Alkitab berkata, Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan tidak bisa bekerja sepenuhnya ketika kita masih mau terus pegang bebannya. Kita masih mau terus tanggung bebannya. Tuhan ajak kita pagi ini, mari kepadaku yang letih lesu, aku akan kasih kamu kelegaan. Waktu kita serahkan semua kepada Tuhan, kuasa Tuhan mengalir. Ingat Hana yang bertahun-tahun merindukan anak, sampai di satu kali saya percaya dia melepaskan semuanya kepada Tuhan. Dan dia menangis, bahkan sampai imamnya di zaman itu, Imam Eli, menyangka dia mabuk. Karena mungkin dia menangis, berkata-kata sampai tidak tahu harus berkata apa lagi, menyerahkan kepada Tuhan. Dan kita tahu Hana minta anak, tapi Tuhan memberikan nabi buat Israel. Artinya Tuhan jawab jauh lebih banyak. Kuasa Tuhan turun ketika ada orang yang berani melepaskan bebannya kepada Tuhan. Pagi ini lepaskan semuanya kepada Tuhan. Pagi ini datang pada Tuhan dan letakkan, serahkan semua khawatirmu, takutmu, cemasmu, termasuk kemampuan diri, serahkan sama Tuhan. Ketika engkau melepaskan, kuasa Tuhan turun. Dan juga saya mau katakan, lepaskan hari lalumu. Mungkin kemarin gagal, mungkin kemarin salah, lupakan itu, lepaskan itu. Dan jangan terhakimi oleh hal-hal itu. Jangan ditarik kembali ke masa lalu oleh karena kegagalan, kesalahan di hari yang lalu. Melepaskan rasa bersalah adalah sedang mengundang perkenanan, favor, kemurahan kasih Tuhan. Roma 8 ayat 1 dikatakan, "Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus." Banyak orang Kristen jalan di hari ini menanggung rasa malu di hari yang lalu, menanggung rasa bersalah di hari yang lalu. Padahal waktu dia bersalah, waktu dia melakukan kecerobohan, itu dia sudah akui dan sudah bertobat kepada Tuhan. Tapi rasa bersalah itu terus dibawa, terus ditanggung sampai hari ini. Dan saya mau katakan, itu membebani hidupmu. Itu membuatmu melangkah tidak dengan kekuatan yang penuh, melangkah dengan keraguan. Tuhan mengajakmu, lepaskan rasa bersalah di hari yang lalu. Percayalah, kalau engkau mempercayakan semua itu kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah melupakan, Tuhan tidak ingat lagi, justru engkau bisa melangkah untuk menyenangkan hati Tuhan lebih banyak lagi. Ingat, ada wanita yang ketangkap basah berzina di Yohanes 8. Semua orang hendak menghukum dia, tapi Yesus memperkatakan, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan lempar batu duluan. Dan semua meninggalkan, tinggal dia dan Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada wanita ini, "Pergilah, aku juga tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Dan saya percaya hari itu dia sadar betul bahwa Tuhan sudah mengampuni dia. Tuhan melupakan kesalahannya. Dan itu yang membuat dia melangkah lebih maju. Kalau saudara pelajari atau biografi orang ini, wanita ini berakhir hidupnya bukan tambah kacau, tapi justru hidupnya tambah hidup yang benar, berakhir melayani Tuhan. Di hari tuanya mati tua di panti jompo karena melayani orang-orang tua di panti jompo. Saya percaya hidup menggenggam tidak ada gunanya, tapi hidup melepaskan justru mengundang kuasa. Pagi ini ada ajakan dari Tuhan untuk engkau
tidak genggam erat terus kekhawatiran, kesalahan, ketakutan, kecemasan, bahkan kemampuan diri, dan berani melepaskan kepada Tuhan. Berani percaya bahwa Tuhan lebih bijaksana, Tuhan lebih pintar, Tuhan lebih tahu apa yang harus diperbuat, Tuhan lebih kuat, Tuhan lebih mampu. Dan saya percaya ketika kita lakukan itu, kita akan menyaksikan, melihat dalam hidup kita bahwa Tuhan mencurahkan besar-besaran kekuatannya, anugerahnya, pertolongannya buat kita dan keluarga kita. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi ini, sungguh memberkati, menguatkan, meneguhkan hati kami. Kami diingatkan bahwa Tuhan mengajak kami untuk melepaskan semua khawatir, cemas, takut, bimbang, kemampuan diri kami kepada Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk kami mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami pagi ini diingatkan bahwa Tuhan kami dapat dipercaya. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word. Jamaah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Bahkan doa dan harapan Tuhan kabulkan dan jawab. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang hari ini, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Pagi ini saya tahu kebenaran melepaskan jauh lebih berguna daripada menggenggam. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan saya selalu mengajak saudara tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini. Jika engkau diberkati kepada teman, sahabat, keluargamu, di status WhatsApp-mu, di link media sosialmu. Tuhan berkati setiap kita. See you.